Bagi generasi milenial di Cirebon yang ingin berwisata edukasi atau sejarah, maka ada satu bangunan syarat dengan informasi perjalanan sejarah arsitektur yang bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi. Bangunan ini berada di ujung perempatan alun-alun Kejaksan, tepatnya bagian selatan berdiri kokoh, yaitu rumah dinas Bupati Cirebon atau masyarakat menyebutnya Pendopo Kartini karena terletak di ujung Jalan Kartini, Kota Cirebon. Pendopo atau rumah dinas Bupati Cirebon ini merupakan bangunan kawasan cagar budaya karena melampaui banyak zaman dan peristiwa. Zaman dan peristiwa apa sajakah? Ikuti penelusuran saya berikut ini. Ada hal yang berbeda dari Pendopo Kartini dengan pendopo lain di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Menurut budayawan Cirebon Akbarudin Sucipto, bangunan tersebut memang dirancang dengan mempertimbangkan seni bina kota yang mensinergikan konsep, struktur serta elemen-elemen pengaruh sistem pemerintahan modern barat dengan pemerintahan tradisi adat setempat yang dilandasi semangat politik etis yang populer saat itu. Sebuah kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon dengan kesan menciptakan citra kekuasaan kolonial dengan figur dan struktur kekuasaan tradisi lokal. Menariknya di sini adalah ini pendopo Bupati atau juga dikenal sebagai rumah dinas Bupati Cirebon, tapi posisinya ada di tengah-tengah kota Cirebon. Nah, bangunan ini dibangun sekitar tahun 1903 dan masa-masa itu berbarengan dengan periode ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan politik etis. Artinya mereka sudah mulai merubah tata cara kolonialnya terhadap kita bangsa Indonesia, di mana pemerintah kolonial memberlakukan imigrasi, kemudian irigasi, dan juga edukasi. Artinya pendopo Bupati ini menjadi saksi sejarah perjalanan peradaban dan kehidupan bermasyarakat di wilayah Cirebon, khususnya pada Maistur misalnya Kabupaten Cirebon. Karena memang kalau melihat 1903 ketika bangunan ini dibangun, pemerintahan kota Cirebon belum ada. Maka itulah yang kemudian menjadi jawaban bahwa pendopo Bupati ini lahir lebih dahulu dari keberadaan pemerintahan kota Cirebon. Pendopo ini dibangun pada era Bupati pertama Raden Adipati Salman Surya Adiningrat. Bila dilihat tata ruang, lokasi dan denah di kompleks pendopo ini, pengunjung akan terbawa hanyut dalam karya cipta tata ruang konsep tradisional masyarakat Jawa, di mana ada 3 tempat yang mencerminkan kekhasan dan keunikan Nusantara, yaitu Pendopo, Tajuk Agung atau sekarang Masjid Raya Attaqwa, dan alun-alun. Dulu kompleks ini dikenal dengan istilah Pedalaman Kanjeng Bupati. Pemerintahan kabupaten yang dijalankan Bupati senantiasa diawasi oleh asisten residen. Keberadaan asisten residen ini tergambarkan melalui bangunan di sekitar pendopo Bupati yang beraromakan arsitektur dan desain Eropa. Secara arsitektur dan kemudian secara tinjauan situs ataupun bangunan cagar budaya ataupun kawasannya misalnya, kita tahu bahwa kenapa bangunan ini akrab betul disebut dengan pendopo, karena corak desain arsitektur bangunan paling depannya itu berbentuk pendopo. Tempat paseban, artinya ketika masyarakat bertemu dengan kanjeng bupatinya dan sebagainya. Dan posisinya adalah bagian depan yang beratapkan khas dan unik Jawa. Nah, sementara bangunan-bangunan yang kemudian menjadi penghubung transisi dari rumah bercorak Eropa dan kemudian di sini ada
ruas yang notabene itu kemudian menjadi tempat yang baru. Ini bangunan yang baru yang lahir di masa era kepemimpinan Bapak Bupati Dr. Andes Hadi Sunjaya Purwadisastra. Nah, beliau melakukan penambahan ruang ini, dan ketika bicara umur pendopo bupati yang notabene misalnya itu sejak 1903, maka ruangnya adalah pendopo dan kemudian bangunan utama. Ini transisi untuk keluar masuknya Kanjeng Bupati, bukan untuk tempat lain yang kemudian akhirnya digunakan seolah-olah tidak ada batas. Jadi sekat-sekat yang itu punya makna tersendiri sejak pendopo ini dibangun, itu sebetulnya sudah ada. Di pendopo Bupati juga terjadi peristiwa yang berdampak relasi antara negara, pemerintah dan rakyat tidak lagi tersekat begitu jauh, di mana masa kepemimpinan Bupati Raden Adipati Salmon Salman Surya Adiningrat berjasa mengembalikan pengakuan terhadap hak sipil. Karena sebelum era Bupati Salmon, masyarakat yang hendak bertemu Kanjeng Bupati harus bersimpuh dan menyembah serta dilarang menatap wajah Bupati layaknya cara pada masa kerajaan dahulu. Pendopo Bupati Cirebon hingga sekarang masih digunakan untuk rumah dinas Bupati Cirebon. Bagaimana keberadaan pendopo saat ini? Bupati Cirebon Haji Imron Rosyadi menuturkan, di era masa kini pendopo sangat terbuka bagi siapapun yang ingin berkunjung dan bersilaturahmi. Kami karena katanya dulu-dulu ini bisa dipakai tidak sembarang orang, cuma jadi banyak masyarakat yang cuma lewat jalan. Di dalam kepemimpinan saya ini kami masyarakat, kami kegiatan-kegiatan baik ormas, ada LSM, ada juga kegiatan-kegiatan yang lain, kami mangga bahwa pendopo dipakai supaya bahwa pendopo ini orang-orang yang bisa masuk, bisa merasakan, dan inilah pendopo supaya masyarakat Kabupaten Cirebon ada kebanggaan bahwa pendopo dan dia pun sudah pernah masuk dan duduk. Bahkan kami tamu pun sering banyak, bahkan kami menerima tamu itu sampai jam 11, jam 12 malam gitu kita ini. Jadi orang pada datang, teman-teman atau yang lainnya kita diterima aja. Kita sangat terbuka, bahkan mangga barangkali ada yang punya RA, TK, di sini kita ada untuk permainan anak-anak, mangga silakan bahwa orang bisa masuk ke pendopo ini. Mengadakan kegiatan-kegiatan, tapi tentunya sebelumnya harus membuat surat dulu. Bahkan kami setiap bulan ada pengajian di sini. Setiap malam Jumat Kliwon ada pengajian, ada juga para ulama kita sering pengajian juga di sini. Jadi ya kita dipakai untuk umum juga. Bangunan pendopo Kabupaten Cirebon merupakan cagar budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Pemeliharaan dari sisi kebersihan lingkungan dan bangunan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon agar pendopo tetap berdiri kokoh dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Demikian perjalanan wisata sejarah RRI Cirebon kali ini. Saya Yulianti, berjumpa kembali pada episode selanjutnya.